Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita yang siang-siangnya hari ini adalah kajian dari kajian fikih, tapi yang bersangkutan berhalangan, kita lanjutkan kepada kajian sirah nabawi kita. Masih melanjutkan kajian yang berkaitan dengan khalifah keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang dalam masa pemerintahan beliau ataupun dalam perjalanan hidup beliau kita bisa membagi dua kondisi, yaitu ketika di masa Rasulullah SAW masih hidup, dan kondisi di mana ketika beliau memiliki peran yang sangat banyak di masa-masa khalifah setelah Rasulullah, baik di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, atau pada saat beliau menjabat sebagai khalifah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada dasarnya ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang disebutkan oleh baginda Nabi atau diisyaratkan oleh baginda Nabi berkaitan dengan sosok Ali sendiri. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah dengan kalimat ana madinatul ilmi wa aliyyun babuha. Kata Rasulullah, aku ini adalah satu pusat daripada ilmu, satu yang diibaratkan dengan satu kota ilmu, dan pintu gerbang dari ilmu itu bisa kita dapatkan pada sosok Ali bin Abi Thalib. Dan ini tentunya satu pengakuan dari Rasulullah SAW akan keutamaan Ali bin Abi Thalib, apalagi yang berkaitan dengan kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Menurut beberapa jurnal yang ditulis dan meneliti tentang Ali ini, ternyata Sayyidina Ali ini merupakan satu sosok yang bahkan di masa Rasulullah sering menjadikan atau dijadikan rujukan ketika mereka tidak bertemu dengan Rasulullah. Pada saat mereka tidak bisa mengkonfirmasi atau tidak bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah, maka Ali bin Abi Thalib ini menjadi sosok yang sering ditanya, yang sering dimintai pendapatnya tentang maksud daripada ucapan ataupun keinginan Rasulullah tersebut. Begitu juga setelah Rasulullah wafat, posisi Ali bin Abi Thalib ini menjadi lebih penting lagi. Saking pentingnya kedudukan Ali ini, sampai-sampai sosok Umar bin Khattab ini mengatakan satu kalimat, laulah Ali lahalakal Umar. Kalau bukan karena ketelitian, kecerdikan, kecerdasan Ali bin Abi Thalib, tentu Umar bin Khattab akan celaka. Dan kalimat ini keluar bukan karena basa-basi, tapi karena satu permasalahan, yang mana permasalahan ini sangat bahaya sekali kalau sampai dijatuhkan hukuman pada saat itu, yaitu pada saat seseorang melaporkan atau menghadap kepada Umar bin Khattab menuduh bahwasanya istrinya telah melakukan perselingkuhan, dengan bukti bahwasanya belum genap 9 tahun istrinya sudah melahirkan anak. Maka saat itu Umar bin Khattab lalu kemudian dijatuhkan hukuman rajam, dan perintah ini atau hukuman ini terdengar oleh Ali bin Abi Thalib. Maka Ali mendatangi Umar bin Khattab dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tahan dulu keputusannya. Maka kemudian setelah dijabarkan permasalahannya, ternyata
wanita ini tidak berselingkuh atau tidak berzina, dan kelahirannya itu ternyata secara hitung-hitungan adalah kelahiran yang masih termasuk dianggap wajar, karena kejadiannya adalah sang ibu ini melahirkan bayinya dalam kondisi prematur. Ternyata masalah prematur ini atas kecerdasan Ali dalam membaca ayat Al-Quran, kemudian mengkajinya secara mendalam, didapatkan ternyata adalah benar seorang wanita itu bisa melahirkan seorang anak bahkan ketika masih 7 bulan di dalam kandungan. Dan ini kajian daripada Sayyidina Ali pada saat dia membaca ayat Al-Quran, lalu disampaikan ini anak tidak lahir dari perzinahan, tapi kebetulan secara hitung-hitungan memang dia mungkin untuk lahir di masa itu. Kan disinilah Umar mengatakan bahwasanya laula Ali lahalaka Umar. Kalau Ali ini tidak berkontribusi, maka tentu akan celaka Umar. Dan ini menunjukkan pengakuan daripada khalifah-khalifah sebelumnya akan kontribusi dan kecerdasan daripada Ali bin Abi Thalib. Namun kalau kita telusuri dalam alur sejarah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini di masa setelah dia masuk ke dalam agama Islam, kemudian Abu Thalib mendapatkan bahwasanya Ali telah masuk Islam, lalu kemudian Ali bersikeras untuk tetap di dalam Islam. Nah, setelah itu seakan-akan sejarah tidak mencatat apa yang terjadi pada Sayyidina Ali. Hal ini tentu tidak heran. Mengapa? Karena pada saat itu Ali yang masih kecil dan menjelang remaja memang sehari-harinya berada di sisi Rasulullah, sehingga kemudian ketika berbicara tentang keberadaan Ali, maka Ali itu posisinya memang berada di dekat Rasulullah, hari-harinya bersama dengan Rasulullah, sehingga pergerakan Ali di periode Mekah itu jarang sekali tercatat oleh sejarah. Namun ketika dia keluar, dibahas oleh para ahli sejarah, ternyata Ali ini membuat satu gebrakan, yang gebrakan ini sangat luar biasa sekali. Gebrakan ini terjadi beberapa hari sebelum Rasulullah SAW berangkat hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Maka peta-peta sejarah mencatat bagaimana perang Ali bin Abi Thalib yang cukup signifikan di periode ini. Bermula dari 3 hari sebelum Rasulullah berangkat ke kota Makkah, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, wahai Ali, kembalikan semua amanah titipan yang dititipkan oleh penduduk Makkah. Dan ini menarik, berapa kali kita bahas, ternyata penduduk kota Makkah yang mereka itu orang kaya, mereka itu orang-orang yang berkedudukan, dan ditambah lagi mereka itu memusuhi Rasulullah, ternyata mereka ini tetap saja menitipkan barang berharga mereka kepada Rasulullah. Mengapa? Karena meskipun mulut mereka mengingkari Rasulullah, walaupun mulut mereka menuduh Rasulullah berdusta, berbohong dan lain sebagainya, tapi di dalam hati kecil mereka, mereka tetap mengakui Rasulullah itu adalah orang atau satu-satunya orang yang sangat bisa dipercaya. Jadi kalau nitip barang itu yang pasti tidak akan hilang dan pasti tidak akan berubah itu hanya kepada Muhammad di saat itu, dan itu sudah terdoktrin. Dan kita tahu sendiri, sebelum Rasulullah mendeklarasikan kenabiannya, mereka memberikan gelar kepada Rasulullah dengan gelar Al-Amin. Dan mereka sampai saat itu sebenarnya masih percaya Rasulullah itu tidak berdusta, tapi hanya saja kesombongan mereka, ego mereka, dan pangkat mereka di masyarakatlah yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Rasulullah.
Maka barang-barang titipan ke Rasulullah itu sangat banyak. Bahkan dari musuh-musuh beliau sendiri menitipkan barang berharganya itu kepada Rasulullah. Mereka tidak percaya dengan anak mereka, dengan istri mereka, dengan saudara mereka, dengan orang tua mereka. Mereka lebih percaya kepada orang yang selama ini mereka fitnah, selama ini mereka hina, selama ini mereka caci, tapi kepercayaan itu tetap kepada Rasulullah. Maka 3 hari sebelum Rasulullah berangkat hijrah, Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, wahai Ali, kembalikan semua barang titipan. Setelah Ali bin Abi Thalib mengembalikan semua barang titipan menghadap kepada Rasulullah, sore hari menjelang malamnya berangkat Rasulullah ke berangkat hijrah Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, wahai Ali, nanti malam engkau masuklah ke kamarnya beliau, kamar Rasulullah. Berbaringlah di ranjang yang biasa digunakan oleh Rasulullah, pakailah selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah, dan tidurlah di kamar Rasulullah. Artinya di sini ada satu tugas yang maha penting. Ini luar biasa sekali, menjadi pengecoh. Sehingga ketika ada orang yang mengintip ke kamar Rasulullah, mereka akan melihat Rasulullah itu masih ada di sana. Padahal saat itu yang berbaring bukan Rasulullah, tapi Ali bin Abi Thalib. Dan ini bukan tugas mudah, Pak. Karena di sini jadi martir. Kalau kita bayangkan saja, kalau seandainya pada saat orang-orang Quraisy itu mendobrak kamar Rasulullah dan masuk dan lalu tidak melihat lagi siapa yang ada di sana, mereka itu dibekali pedang yang tajam dan dibaluri dengan racun. 11 orang preman kota Mekah, badan mereka kekar-kekar, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Kalau mereka satu saja yang melayangkan pedang itu bisa memotong. Ini 11 orang. Tapi Allah melindungi Ali bin Abi Thalib. Pada saat mereka hendak membacok, sempat-sempatnya seorang Abu Jahal itu narik selimut untuk memastikan bahwasanya ini benar-benar Rasulullah. Dan ternyata yang mereka lakukan inilah yang kemudian menyelamatkan Ali bin Abi Thalib. Karena ketika mereka melihat yang berbaring itu bukan Rasulullah, mereka menghentikan kehendak untuk membacok itu, baru kemudian bertanya, mana Muhammad? Tapi ini artinya ada perhitungan antara hidup dan mati. Dan yang bisa melakukan hal seperti ini hanyalah orang-orang yang benar-benar memiliki jiwa pengorbanan yang luar biasa. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kualitas daripada Ali bin Abi Thalib. Ia bersiap menjadi martir untuk menggantikan posisi Rasulullah yang berada di dalam kamar. Nabi keluar, Nabi sudah keluar, orang-orang yang mengintip melihat, Muhammad masih ada. Maka ini kemudian memberikan kesempatan kepada Rasulullah untuk berjalan lebih jauh. Sehingga ketika mereka sadar Rasulullah itu sudah tidak ada lagi di rumah, Rasulullah pun sudah jauh dari jangkauan mereka. Dan ini adalah satu peran yang tentunya tidak mungkin akan dilakukan oleh orang yang memiliki setitik saja keraguan kepada Rasulullah SAW. Dan ini membuktikan bagaimana imannya Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW. Maka ketika ketahuan beliau akhirnya dipukuli oleh orang-orang Quraisy karena merasa telah ditipu. Tapi kemudian 1 pekan setelah Rasulullah dipastikan sudah sampai ke kota Madinah, Rasulullah telah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah dipastikan, maka Ali diperintahkan untuk mengawal anak dan istri Rasulullah yang masih berada di kota Makkah untuk dikawal menuju kota Madinah. Dan tugas ini lagi-lagi dipercayakan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana tingkat kepercayaan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dan tingkat keimanan Ali terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah fase yang menunjukkan bagaimana kedekatan dan kekuatan hubungan antara Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barulah kemudian berpindah ke periode Madinah. Adapun di periode Madinah, kita tahu bahwasanya telah kita mulai pada pertemuan pekan lalu, yaitu bagaimana lamaran yang
dimajukan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah, dan lamaran ini diajukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah kemudian terjadi pernikahan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Fatimah. Dan di sini juga terjadi satu kejadian, yang mana kejadian ini diceritakan oleh Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ia melihat pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini bawa satu panci yang isinya bubur, dan menemui Rasulullah sendirian. Maka Rasulullah tanya, di mana anak pamanku? Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Kata Fatimah, dia ada di belakang ya Rasulullah, menyusul membawa Hasan dan Husain. Maka pada saat itu Rasulullah menyuruh Fatimah untuk memanggil Ali. Setelah Ali datang, kemudian Rasulullah meletakkan Hasan dan Husain di pangkuan beliau, kemudian Ali di sebelah kanan, Fatimah di sebelah kiri. Lalu beliau mengambil selimut, lalu selimut ini dipegang oleh tangan kiri beliau. Lalu kemudian Rasulullah mengangkat tangan dan mengatakan, ya Allah, ini adalah keluargaku, sucikan mereka dari segala najis dan kesalahan. Nah, Sayyidah Ummu Salamah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bukankah aku juga keluargamu? Maka Sayyidah Ummu Salamah pun mendapatkan jawaban dari Rasulullah, ya benar, engkau juga merupakan keluargaku, masuklah ke dalam selimut. Tapi ini setelah Rasulullah mendeklarasikan bahwasanya ini adalah keluargaku, dan meminta kepada Allah untuk dibersihkan dari segala kotoran dan kesalahan. Dan ini kejadian ini sangat masyhur sekali, bagaimana ini menunjukkan bahwasanya kelebihan keutamaan daripada keluarga Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Lalu bagaimana kontribusi Rasulullah, kontribusi Ali bin Abi Thalib pada saat menghadapi perang pertama, yaitu perang Badar, dan bagaimana di perang Badar ini Ali bin Abi Thalib menunjukkan bagaimana keberanian dan kekuatannya dalam menghadapi tantangan yang diajukan oleh para tokoh Quraisy. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saya akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.